dinyanyikan Mas Unil. Universitas PGRI Ranggalawe mendirikan mengajar putra-putri menggapai cita bangsa Indonesia. Langkah kita dan satukan rasa karsa merebut masa depannya kemajuan anak bangsa mengembangkan akal budi dan teknologi pencipta kita.
Suaranya enggak keluar, Bu. Suaranya nggak keluar ya, Bu Lili. Nggak keluar suaranya, Bu. Cek Ya. Maaf ada gangguan dari jaringan. Baiklah, untuk Bapak Rektor selamat bergabung. Ibu Lydia, maaf tadi ada gangguan. Kemudian untuk Bapak Dr. Muhammad Amin sudah bisa bergabung. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak, selamat pagi. Baiklah, untuk kesempatan pertama akan dilaporkan dari kegiatan sosialisasi pendanaan riset dan inovasi kepada yang terhormat Ibu Dr. Marita, dipersilahkan. Terima kasih Bu Lili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas PGRI Ronggolawe, Bapak Dr. Wali MPD, Bapak Ibu Wakil Rektor Uniro Tuban, Ibu-Ibu Dekan, dan Bapak Ibu Kaprodi. Dan yang penting di sini Bapak Ibu narasumber, Ibu Lydia Puspawardani dari Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi, Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, kemudian Bapak Muhammad Amin dari Direktorat Kemitraan dan Inovasi, Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi. Dan yang saya cintai di sini Bapak Ibu dosen dan mahasiswa peserta sosialisasi program Startup BRIN. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita dapat mengikuti acara sosialisasi Startup BRIN tahun 2025 ini melalui platform Zoom. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung pengembangan riset dan inovasi Indonesia, khususnya dalam menciptakan ekosistem startup berbasis riset yang inovatif dan berkelanjutan, terutama untuk di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe. Kami informasikan untuk saat ini, dosen dan mahasiswa Universitas PGRI Ronggolawe telah memiliki berbagai produk inovasi yang berasal dari riset yang telah dilakukan. Dan 7 antaranya telah memperoleh paten. Namun produk-produk inovasi yang telah dihasilkan ini diantaranya belum dikomersialkan. Nah, kami berharap melalui sosialisasi ini, dosen dan mahasiswa yang memiliki produk inovasi memperoleh gambaran terkait dengan proses hilirisasi dan komersialisasi. Pada kesempatan ini kami sampaikan kepada Rektor beserta jajarannya, narasumber dari BRIN Ibu Lydia dan Bapak Muhammad Amin, serta semua peserta baik dosen dan mahasiswa dalam acara sosialisasi ini, jajaran lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, dan semua pihak yang telah membantu berpartisipasi atas suksesnya pelaksanaan sosialisasi ini. Kepada Bapak Rektor, kami mohon berkenan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara sosialisasi program Startup BRIN tahun 2025. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi kemajuan riset dan inovasi di Universitas PGRI Ronggolawe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Dr. Marita atas sambutannya dan laporannya. Berikutnya sambutan Bapak Rektor Universitas PGRI Ronggolawe, Tuban, yang terhormat Bapak Dr. Wali MPD, dipersilahkan.
Baik, terima kasih Bu Lili. Mohon maaf, suara saya sudah terdengar. Sudah Sudah, ya? Bapak. Sudah, Pak. Baik. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa mengikuti salah satu acara yang hari ini diselenggarakan oleh lembaga penelitian dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati para narasumber dari BRIN. Yang pertama tadi disebutkan ada Ibu Lydia Puspa Wardani, Sarjana Ekonomi. Itu dari Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi. Selamat datang Bu di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Walaupun mungkin hanya via daring, mudah-mudahan ini menjadi salah satu mekanisme yang nanti bisa disosialisasikan. Yang kedua adalah Bapak Dr. Muhammad Amin dari Direktorat Kementerian Riset dan Inovasi. Terima kasih kehadirannya dan selamat datang juga Pak Amin di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Kemudian yang kami hormati juga Pak Ketua, Bu Ketua, Bu Lemlit, Bu Marita, dan juga semua yang hadir pada acara ini dari jajaran dosen maupun dari mahasiswa untuk mengikuti salah satu agenda yang tadi sudah dilaporkan oleh Ketua Panitia, yaitu Ibu Dr. Marita. Salawat serta salam kita aturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW pada yang telah dan semoga kita tergolong umat yang mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Panitia, bahwa program atau kegiatan hari ini adalah sesuatu yang sangat penting, dan ini kalau tidak salah tadi disampaikan bahwa kegiatan ini merupakan skema pendanaan riset dan inovasi untuk Indonesia Maju atau sering disingkat dengan RIIM Startup, yang merupakan pendanaan yang diberikan kepada startup berbasis riset. Itu tadi yang kami tangkap, sehingga ini dikatakan penting karena diharapkan nanti bisa menjadi mungkin menjadi seorang pengusaha pemula yang mandiri, yang mampu mendatangkan keuntungan dan usaha yang dikembangkan, dan juga tadi kata kunci berikutnya adalah berkelanjutan. Nah, ini adalah sesuatu yang baik, khususnya tadi dilaporkan oleh Ketua Panitia bahwa di Uniro itu sudah ada beberapa paten yang dihasilkan oleh Bapak Ibu dosen, cuman tindak lanjutnya adalah masih belum jelas ya. Nah, oleh karena itu melalui sosialisasi ini kami dari lembaga berharap banyak adalah menjadi salah satu titik terang sehingga nanti kira-kira kelanjutan dari apa yang sudah dihasilkan oleh Bapak Ibu dosen khususnya di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban maupun mungkin oleh mahasiswa ini menjadi salah satu mungkin bahwa program hilirisasi itu betul-betul berbasis riset ini menjadi salah satu tonggak yang nanti bisa membangun masyarakat Indonesia yang lebih maju. Kemudian dari sosialisasi pada hari ini, paling tidak ada 2 narasumber yang luar biasa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bu Lydia dan Pak Amin yang berkenan hadir sosialisasi ini, sehingga nanti diharapkan ini bisa memberikan salah satu wawasan, khususnya tadi yang disampaikan oleh Ketua Panitia. Atas nama lembaga tentunya adalah kami juga mohon maaf bahwa mungkin dalam acara ini kami belum bisa memberikan yang terbaik, sehingga paling tidak ini adalah
bisa memberikan salah satu sarana untuk yang tadi perlu sebuah pencerahan setelah mendapatkan beberapa mungkin adalah tentang paten dan yang lainnya. Kemudian kelanjutannya masih perlu ada sesuatu wawasan yang perlu mereka miliki. Yang terakhir, mungkin sekali lagi kami mengucapkan terima kasih juga kepada Lemlit, Kak Lemlit, Bu Marita, dan tim yang telah bekerja sama dengan BRIN sehingga acara ini bisa dilaksanakan. Sosialisasi ini tentunya karena sangat penting dan mudah-mudahan ini nanti ada tindak lanjutnya Bu Marita dan kawan-kawan. Tidak hanya cukup hanya sampai sosialisasi, tetapi betul-betul ada tindak lanjutnya, ada betul-betul adalah bisa menghasilkan tadi pengusaha-pengusaha pemula yang betul-betul adalah nanti berkelanjutan. Dan ini cikal bakalnya harus dari UNERO, sehingga ini adalah sesuatu yang bagus. Jangan sampai nanti setelah sosialisasi kemudian berhenti Iya. cukup sampai sini, maka ada sebuah keberlanjutan apa yang harus kita lakukan, dan kebetulan andaikan ada pendanaan, mungkin ada proposal, panduannya nanti harus betul-betul ditindaklanjuti. Itu harapan kami dari kampus dan kami sangat mensupport terkait dengan kegiatan ini sehingga nanti betul-betul adalah tidak berhenti. Paten ini nilainya sangat besar Pak Amin, Bu Dia, bagi kampus, tetapi kadang-kadang begitu berhenti akhirnya berikutnya yang mau mengajukan paten jadi aras-arasan. Nah, mudah-mudahan hari ini adalah menjadi salah satu titik balik mereka yang mau mengajukan paten lagi tidak menjadi aras-arasan. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi pendanaan riset inovasi untuk Indonesia Maju Startup tahun 2025 dengan resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. Pak Rektor atas sambutannya. Demikianlah untuk para peserta sosialisasi pendanaan riset dan inovasi untuk Indonesia Maju Startup 2025 sudah selesai. Mohon untuk selanjutnya acara inti yaitu nanti akan dipandu oleh Ibu Hesti Kurniahehu SSI MSI. Monggo untuk Bu Hesti dipersilahkan untuk waktu dan tempat. Baik, terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin untuk melanjutkan. Saya Hesti Kurniahu sebagai moderator yang nantinya akan memandu kegiatan sosialisasi pendanaan riset dan inovasi untuk Indonesia Maju atau RIM Startup tahun 2025. Dalam kegiatan sosialisasi ini nantinya akan terbagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi yang pertama akan disampaikan pemaparan materi sosialisasi tentang pendanaan riset dan inovasi Indonesia Maju RIM Startup 2025 yang akan disampaikan oleh 2 orang narasumber kita, yaitu yang terhormat Ibu Lydia Puspawardani SE sebagai pelaksana fungsi fasilitasi pendanaan riset dan inovasi untuk RIM Startup dari Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi. Kemudian narasumber yang kedua yaitu yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Amin sebagai Ketua Tim Pendampingan dan Pembinaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset PPBR dari Direktorat Kemitraan Riset dan Inovasi. Selanjutnya untuk sesi yang kedua merupakan sesi tanya jawab sehingga akan membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, dan mahasiswa sekalian untuk mengajukan pertanyaan terkait materi sosialisasi yang akan disampaikan hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pemaparan materi sosialisasi, akan saya bacakan terlebih dahulu biodata singkat dari narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Lydia Puspawardani SE. Beliau lahir di Bandung pada tahun 1983 dan menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Padjadjaran tahun 2005.
Saat ini beliau menjabat sebagai analis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi ahli muda BRIN mulai tahun 2023 sampai sekarang. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Ketua Subbidang Promosi, Kerjasama dan Bisnis Teknologi Puspiptek Kemenristek Dikti tahun 2017 sampai 2020. Dilanjutkan Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Kemenristek BRIN tahun 2020 sampai 2023. Beliau juga memiliki pengalaman dalam pelatihan kepemimpinan pengawas yang dilakukan oleh Pusdiklat Kementerian Ristek BRIN, pelatihan pendampingan startup yang diselenggarakan oleh Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia, Training on Business Incubator Management yang diselenggarakan oleh Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia, training register teknologi transfer profesional yang diselenggarakan oleh Riset Pro Ocentia Ltd, Capacity Building Pelayanan Prima yang diselenggarakan oleh BOSDM BRIN, pelatihan pendampingan perusahaan rintisan yang diselenggarakan oleh LPDP dan MIKTI. Selain itu, beliau juga telah mendapatkan penghargaan Satya Lancana Karya 10 tahun dari Pemerintah Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Ibu Lydia Puspita Wardani SE, saya persilahkan. Monggo Ibu. Suara saya terdengar jelas? Suara saya terdengar? Ya, terdengar Ibu. Ya. Ya baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, Bapak Ibu Dekan, dosen di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, Bapak Ibu peserta sosialisasi RIM Startup pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya bisa mensosialisasikan skema pendanaan yang ada di BRIN, yaitu RIM Startup. Izin saya share screen. Skema pendanaan riset dan inovasi Indonesia Maju RIM Startup ini adalah salah satu skema pendanaan yang ada di BRIN, terutama di Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi. Selain ada RIM Startup, juga ada RIM kompetisi, RIM ekspedisi, RIM invitasi, kolaborasi, yang sebagian besar arahnya adalah untuk riset, sedangkan kalau ini adalah untuk startup. Sebetulnya pendanaan ini sudah ada dari tahun 2022 dengan nama skemanya adalah Perusahaan Pemula Berbasis Riset atau PPBR. Waktu itu sumber pendanaannya itu berasal dari DIPA BRIN. Kemudian sesuai disamakan dengan RIM-RIM yang lain, kami juga dapat pendanaannya dari LPDP. Jadi penamaannya menjadi RIM Startup. BRIN dalam upaya mendorong komersialisasi hasil riset baik dari BRIN maupun dari masyarakat, menyelenggarakan skema pendanaan riset dan inovasi untuk Indonesia Maju RIM Startup. Tujuannya adalah menjadikan perusahaan pemula yang mandiri dan mampu mendatangkan keuntungan dan dapat berkelanjutan. Jadi untuk sumber hasil risetnya, produknya ini bisa hasil riset dari preset yang ada di BRIN atau juga yang ada dari masyarakat. Yang dimaksud masyarakat adalah perguruan tinggi, pemerintah daerah atau lembaga riset selain BRIN, atau masyarakat yaitu komunitas angkara rumput. Nah, ini proses bisnis RIM Startup yang kami selenggarakan dari tahun 2022
Sampai saat ini, jadi prosesnya adalah kami melakukan tahap seleksi di Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi dari mulai penyiapan pedoman, pembukaan proposal sampai dengan seleksi ada di Direktorat Pendanaan. Sedangkan proses selanjutnya itu tahapan pra-inkubasi, kemudian inkubasi, pasca inkubasi itu ada di direktorat lain, bukan di kami. Dulu itu di Direktorat Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Kementerian Lembaga, Masyarakat, dan UMKM. Nah, ini akan kami ubah proses bisnis ini. Tahapannya tidak lagi seperti ini, tapi saat ini masih kami proses dengan pedoman yang tahapan seperti ini sampai akhir Mei ini. Jadi kalau ada pengusul yang sudah siap proposalnya, tetap kami terima karena kami terima sepanjang tahun. Tapi proses bisnisnya masih menggunakan pedoman yang lama, yaitu seperti ini. Nah, ini yang akan kami sosialisasikan, ini yang menggunakan proses bisnis yang baru. Jadi menggunakan pedoman yang baru yang akan dirilis di bulan Juni bulan depan. Ini untuk proses bisnis nanti dimulai bulan Juni, kami rilis pedomannya di bulan Juni, akan ada perubahan, yaitu yang sebelumnya tadi kami dari BRIN menyelenggarakan tahapan pra-inkubasi, tapi untuk yang saat ini nanti mulai bulan Juni, tahap pra-inkubasi itu tidak lagi ada di BRIN, tetapi kegiatannya sudah di inkubator atau kementerian. Jadi peserta pengusul BRIN Startup ini sebelum mengajukan proposal ke kami harus sudah mengikuti pra-inkubasi. Baru kemudian proposalnya kami seleksi. Nah, setelah kami seleksi, masuknya langsung ke tahap inkubasi. Jadi berbeda dari yang sebelumnya, dari seleksi ke pra-inkubasi terlebih dahulu, untuk selanjutnya dari seleksi langsung ke tahap inkubasi dan langsung didanai oleh kami. Nah, untuk yang tahun ini pun penyelenggara kegiatan inkubasi, pasca inkubasi itu bukan di Direktorat Pemanfaatan pada Kementerian Lembaga Masyarakat dan UMKM, tetapi di Direktorat Kemitraan Riset dan Inovasi di mana Pak Amin menjadi ketua timnya. Ini untuk persyaratan. Jadi sebagai persyaratan pengusul yaitu WNI, ketua pengusul adalah CEO atau direktur yang menjalankan bisnis atau perusahaan yang berstatus penuh waktu. Jadi pengusulnya adalah bukan perisetnya, bukan dosennya, bukan inventornya, tetapi tim yang sudah menjadi perusahaan. Jadi memiliki tim pengelola startup minimal 3 orang, dan produk jasa startup-nya merupakan inovasi dalam negeri berbasis hasil riset yang sudah siap ke tahapan komersialisasi. Jadi bukan di tahapan ide atau masih skala laboratorium. Kalau untuk produk digital atau berbasis web itu sudah uji fungsi. Jadi bukan masih ide, jadi kita sudah bisa mencoba fungsinya dari aplikasi atau websitenya tersebut. Kemudian bukti hasil risetnya itu bisa berupa publikasi ilmiah atau kekayaan intelektual yang dimiliki oleh timnya sendiri atau mitra, yaitu inventornya. Inventor di sini bisa periset BRIN tadi atau juga dosen. Kemudian ada juga tim yang tidak. Jadi pengusulnya adalah penemunya sendiri, inventornya sendiri, tapi bukan dosen atau mahasiswa, karena memang yang kami syaratkan adalah yang full time, jadi bukan dosennya, tapi mungkin ada masyarakat yang punya invensi, tapi tidak pernah menulis publikasi atau tidak pernah mengajukan kekayaan intelektual. Itu
perlu didampingi oleh periset atau dosen yang memiliki publikasi relevan dengan produk atau jasa yang diusulkan. Kemudian pengusulnya ini juga timnya sudah punya perusahaan yang berbadan usaha PT, CV, atau perseroan perorangan yang berusia maksimal 5 tahun. Kemudian untuk persyaratan administrasi, ini proposalnya disusun sesuai format yang tercantum di pedoman. Kemudian proposal ditandatangani asli oleh pengusul. Terdapat lembar pengesahan dan surat pernyataan inventor. Kemudian wajib menampilkan bukti dokumen pendirian perusahaan. Selain itu juga wajib melampirkan PKS atau kontrak dari inkubator atau kementerian lembaga di mana secara pengusul itu sudah pernah mengikuti atau sedang mengikuti kegiatan pra-inkubasi atau inkubasi selama minimal 3 bulan. Jadi memang kalau untuk yang mulai Juni bulan depan ini, pengusul startupnya ini harus sudah pernah mengikuti pra-inkubasi atau inkubasi di inkubator. Karena nanti kami akan meminta kontraknya dengan inkubator, kemudian juga profil inkubatornya. Kemudian proposal diunggah secara online pada laman pendanaan risnov.brin.go.id. Untuk persyaratan substansi, kami meminta proposal bisnis yang di dalamnya itu terdapat latar belakang urgensi pengembangan startup, solusi pemecahan permasalahan melalui produk hasil riset yang siap dikomersialisasi, deskripsi teknologi atau hasil risetnya, kemudian deskripsi produk jasanya, keunggulan produknya dibanding produk yang lain, dibuat rencana bisnisnya, peta jalan bisnis, tim pengelolanya seperti apa, kemudian sumber daya yang dimiliki seperti apa. Berikut untuk tata cara pengusulannya. Jadi kami semua serba online di website pendanaan dengan alamat pendanaan risnov.brin.go.id. Jadi sebelumnya ketua pengusul dan termasuk anggotanya melakukan registrasi dengan membuat akun terlebih dahulu. Kemudian profilnya diisi dengan lengkap karena jika tidak lengkap maka tidak bisa dimasukkan ketika mendaftarkan proposalnya. Baru kemudian setelah lengkap semua, proposal bisa diunggah, berikut juga anggota-anggotanya. Jadi akan dimasukkan nama-namanya. Jadi kalau misalnya nama anggotanya tidak bisa dimasukkan, itu bisa jadi karena profilnya belum diisi lengkap. Nah, ini alamat pendanaan risnov.brin.go.id. Ketika masuk akan ada 2 rumah. Yang kami di RIM itu yang sebelah kiri. Dan kemudian setelah masuk itu pilih semua program. Dari pilih semua program ini, pilih yang RIM Startup. Pengajuan proposal ini sepanjang tahun. Jadi biarpun ada perubahan pedoman, kami tidak menghentikannya dahulu, tapi tetap berjalan untuk pedoman lama sampai dengan akhir Mei ini. Pengusul yang lolos seleksi akan mendapatkan pendanaan sampai dengan 300 juta per tahun dengan pendanaan maksimal 2 tahun. Kemudian proposal pendanaannya itu dapat diajukan 1 tahun atau sekaligus 2 tahun. Jadi kalau misalnya sesuai dengan roadmap yang dibuat itu kebutuhannya dari pendanaan BRIN hanya 1 tahun, dibuat 1 tahun. Tapi kalau memang kebutuhan pendanaannya dari BRIN itu akan 2 tahun, sekaligus dibuat dalam proposalnya langsung 2 tahun. Keberlanjutan antara ke tahun 1 ke tahun kedua itu tidak serta-merta langsung, tapi juga kami evaluasi terlebih dahulu di akhir tahun pertama. Jadi jika memang hasilnya direkomendasikan untuk tahun kedua, baru kemudian kami carikan tahun keduanya. Proposal bisnis yang diajukan tidak sedang mendapatkan pendanaan lain pada tahun yang sama untuk penggunaan komponen pendanaan yang sama. Jadi kalau mendapatkan pendanaan dari BRIN, tapi mendapatkan pendanaan yang lainnya juga boleh, asalkan peruntukannya
tidak untuk hal yang sama. Nah, pendanaannya itu dapat untuk apa saja? Itu untuk pengembangan produk, kemudian proses produksi, pemasaran dan perluasan akses pasar, termasuk untuk pameran biasanya, kemudian untuk branding produk, dan perizinan dan sertifikasi produk seperti halal, BPOM, atau izin edar lainnya. Untuk ketentuan administrasi proposal, sebetulnya kalau mengikuti apa yang kami minta di pedoman dan lengkap, itu akan mudah untuk lolos seleksi administrasi. Jadi sistematikanya sesuai, kemudian lampirannya lengkap, ajuan anggaran juga tidak melebihi 300 juta per tahun sesuai dengan ketentuan kami, kemudian juga kesesuaian data antara yang di website dengan yang ada di proposal itu harusnya sama. Kalau dari sisi substansi, kami akan melihat dari sisi produk, teknologinya juga, keunggulannya, kemudian dilihat juga dari sisi bisnisnya, apakah juga realistis, dilihat juga luarannya. Jadi yang penting adalah di proposal itu benar-benar proposal bisnis yang lengkap dan jelas sehingga reviewer akan mudah menilainya. Jadi karena seleksi substansi ini akan ada 2 tahap, yaitu substansi DES dan seleksi substansi paparan. Ketika lolos seleksi administrasi, kemudian lolos ke seleksi substansi, itu pertama-tama reviewer akan melihat secara utuh hanya di proposalnya saja. Jadi hanya membaca proposalnya saja. Jadi kalau proposalnya jelas, semua keterangan yang dibutuhkan yang arahnya ke bisnis itu ada, akan lebih mudah untuk lolos ke seleksi substansi berikutnya, yaitu seleksi substansi paparan, di mana peserta yang lolos itu akan kami pertemukan dengan reviewer melalui Zoom meeting untuk kemudian paparan dan di-interview lebih dalam. Penyusunan anggaran ini berikut dananya bisa untuk apa saja, itu untuk honorarium. Honorarium di sini hanya untuk tenaga lapangan, misalnya untuk yang produksi, tapi bukan untuk yang sisi manajernya. Kemudian narasumber, kemudian untuk bahan baku, produksi, dan jika sarana prasarannya belum memadai, itu dibolehkan biaya jasa maklon. Biaya berlangganan, di sini biasanya untuk yang produknya adalah digital karena membutuhkan berbagai biaya langganan dan tidak dimaksudkan untuk pendanaan listrik, air, telepon, pulsa, internet, aplikasi meeting online. Kemudian untuk sewa, karena kami tidak bolehkan untuk membeli mesin, jadi kalau sewa itu masih boleh. Jadi untuk mesin-mesin produksi diperbolehkan sewa. Atau untuk sewa kantor juga bisa, tetapi tidak untuk kendaraan operasional, sewa ruang rapat, sewa gedung pertemuan, atau sewa lahan. Kemudian biaya promosi itu biasanya pameran, perjalanan dalam negeri, tapi tidak dibolehkan untuk perjalanan luar negeri. Kemudian biaya perizinan dan sertifikasi produk tanpa jasa konsultan. Jadi memang harus langsung ke instansi yang terkait. Kemudian untuk biaya pendaftaran HKI juga bisa. Berikut adalah sistematika penyusunan proposalnya. Ini yang lebih lengkap sebetulnya nanti di pedoman yang akan kami rilis di bulan Juni. Untuk kurang lebihnya seperti ini. Jadi memang harus dijelaskan produk, jasa, hasil riset yang akan dikomersialisasi, kemudian rencana bisnis pengembangan produk atau jasanya, rencana hasil yang akan dicapai setelah mendapatkan pendanaan dari BRIN. Lampiran-lampiran juga harus dilengkapi dari mulai RAB, dokumen legal pendirian perusahaan, kurikulum vitae untuk ketua dan anggota, inventarnya juga, kemudian foto produknya, PKS, profil inkubator, dan dokumen pendukung lainnya.
Ini untuk data penerima pendanaan dari tahun 2022 sampai 2024. Jadi kami sudah mendanai 74 startup dengan total pendanaan sekitar 24 miliar. Untuk bidang fokus, ini memang paling banyak adalah di bidang pangan. Dan untuk sumber hasil risetnya ini kebanyakan hasil riset dari masyarakat, bisa jadi perguruan tinggi. Jadi memang diharapkan dari Bapak Ibu dosen yang nanti mungkin sudah bermitra dengan pihak swasta untuk membentuk startupnya bisa mengajukan pendanaan ke kami. Ini untuk sebaran penerimanya ya paling besar masih di Indonesia bagian barat, untuk di timur hanya baru beberapa. Yang paling banyak itu di Pulau Jawa. Ini beberapa produk dari pendanaan PBBR RIM Startup. Jadi kami tidak membatasi bidang fokusnya. Jadi ada mulai dari minuman, makanan, sampai drone itu juga ada. Kami juga mengadakan coaching klinik secara rutin untuk pertanyaan dan konsultasi terkait pedoman atau ketika penyusunan proposal mengalami kesulitan atau pedoman yang ada hal-hal yang kurang dipahami. Jadi kami adakan coaching klinik setiap Selasa, Minggu ke-1 dan ke-3 setiap bulannya. Di pukul 9 sampai jam 10.30. Meeting ID-nya sama setiap minggunya, minggu ke-1 dan minggu ke-3-nya. Jadi ini tidak hanya coaching klinik untuk RIM Startup sebetulnya, tapi juga untuk skema pendanaan lainnya ada di kami di Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Lydia Puspawardhani, SE. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang kedua dari narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Dr. Muhammad Amin. Beliau lahir 44 tahun yang lalu dan menyelesaikan pendidikan sarjana teknik di Institut Sains dan Teknologi Nasional tahun 2003. Dilanjutkan pendidikan Magister Manajemen Sistem Informasi di Universitas Bina Nusantara tahun 2010. Kemudian selanjutnya Doktor Ilmu Administrasi Universitas Indonesia tahun 2016. Saat ini beliau menjabat sebagai Koordinator Pelaksana Fungsi Pendampingan dan Pembinaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset mulai tahun 2025. Sebelumnya beliau juga menjabat sebagai PLT Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi, Koordinator Pelaksanaan Fungsi Percepatan atau Katalisasi Pemanfaatan Riset dan Inovasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, kemudian sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya tahun 2020 dari Kementerian Riset dan Teknologi, kemudian PLT Direktur Sistem Inovasi dan Kepala Subdirektorat Sistem Inovasi dan Diseminasi dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Selanjutnya, beliau juga memiliki pengalaman sebagai Dewan Editor atau Redaktur Jurnal Matra Pembaharuan yang diterbitkan oleh Kemendagri, sebagai anggota Dewan Juri Miracle Enterprise Award tahun 2022 oleh PT Telkom Indonesia, anggota Dewan Juri Innovation Government Award tahun 2021 oleh Kemendagri, Juri Anugerah Indeks Daya Saing Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, pembicara pada Konferensi Investri tahun 2019, dan Juri Anugerah Iptek Inovasi untuk Regional Sumatera tahun 2018. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Amin, kami persilahkan. Monggo Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apakah suara saya sudah terdengar, Bu Hesti? Sampun, sudah terdengar. Baik, Sudah terima terdengar kasih. Bapak. Monggo. Ya, yang saya hormati Pak Rektor Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, Pak Dr. Warli MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dekan di Universitas Ronggolawe Tuban, dan juga tentunya Ibu Ketua Pelaksana atau Kepala Lemlit Universitas Ronggolawe,
mohon izin namanya tidak tertulis di dalam nama Zoom-nya. Jadi tapi pasti ibu-ibu ya, Bu Hesti ya. Dan tentunya Bu Hesti sebagai moderator dan Bu Lili sebagai pembawa acara yang saya hormati. Mohon izin share screen, nanti mohon di dalam paparan saya kalau ada yang suara terputus-putus, mohon saya diinfokan Bu Hesti agar saya Baik, matikan Bapak kamera. Panji. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Lydia tadi bahwa proses pendanaan atau skema riset inovasi untuk Indonesia Maju, khususnya RIM Startup, sudah disampaikan bagaimana proses penyampaian proposal, kemudian seleksi administrasi, seleksi substansi, sampai dengan sampai dengan proses penetapan ya untuk mendapatkan pendanaan. Nah, di kami di Direktorat Kemitraan khususnya ini melakukan pendampingan dan pembinaan kepada perusahaan pemula berbasis riset atau startup. Jadi sama Bapak Ibu sekalian, penyebutannya tentunya startup karena perusahaan pemula, namun yang diberikan pendanaan atau yang disupport oleh BRIN harus produk-produk yang berbasis riset ya. Kita ketahui, kami juga sudah mempelajari atau melihat lampiran suratnya Pak Rektor bahwa kurang lebih ada produk-produk hasil riset ya yang sudah dipatenkan tadi Ibu Kepala Lemlit Universitas Ronggolawe menyampaikan. Nah, itu yang rasanya punya potensi kalau saya bilang ya punya potensi untuk diikutsertakan dalam proses skema RIM Startup ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau melihat dalam landasan kenapa ada proses inkubasi ya. Tadi pra-inkubasinya sudah dilakukan di luar gitu ya, karena ini menyangkut pada proses bisnis yang baru yang disampaikan oleh Bu Lydia. Jadi pra-inkubasinya itu dilakukan di luar, di kementerian atau lembaga lain, atau bahkan di universitas. Nah, kalau saya melihat sepertinya di Universitas Ronggolawe ini bisa bisa disebut atau bisa ditugaskan Pak Rektor kepada Lemlit untuk melakukan pra-inkubasi tadi gitu ya. Jadi artinya tentunya nanti mohon saya dikoreksi Bapak Ibu sekalian atau Pak Rektor, apakah proses tadi ya penciptaan produk sampai dengan sudah dipaten dikawal juga oleh Lemlit atau ada unit lain gitu ya. Nah, itu yang tentunya kita akan memisahkan nih, mana proses pra-inkubasi, mana proses inkubasi. Nah, sebelum masuk ke situ, saya sampaikan dulu beberapa hal terkait dengan landasan hukumnya. Jadi kenapa BRIN melaksanakan skema RIM Startup ini ya tentunya karena ada eh, apa namanya eh, amanah dari Perpres 78 tentang pelaksanaan inkubasi perusahaan pemula berbasis teknologi atau berbasis riset. Kemudian secara lembaga BRIN menurunkan aturan Perpres tadi dengan peraturan BRIN nomor 1 tahun 2021 tentang pelaksanaan inkubasi PPBR. Kemudian diturunkan pedoman teknisnya dengan keputusan kepala. Jadi bagaimana melaksanakan program pendanaan perusahaan pemula berbasis riset yang di dalamnya ada pra-inkubasi, inkubasi sampai dengan pasca inkubasi ya. Tadi kan diharapkan oleh Pak Rektor keberlanjutannya dan Ibu Kepala Lemlit juga tadi menyampaikan keberlanjutannya, jangan sampai ya sudah patennya didapat ya that's all selesai gitu ya. Bagaimana proses komersialisasinya, bagaimana proses hilirisasinya itu yang perlu tentunya menjadi perhatian kita. Kami berharap pada pertemuan ini banyak pertanyaan terkait dengan proses hilirisasi. Nanti tahapan hilirisasi atau komersialisasi apa-apa saja yang diperlukan dalam hal pendanaan, nah itu yang akan disupport oleh BRIN dalam skema RIM Startup ini. Nah, kalau melihat fungsi pendampingan terhadap perusahaan pemula berbasis riset atau startup secara ideal, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mulai dari pra-inkubasi, inkubasi sampai dengan pasca. Namun pada tahap skema RIM Startup saat ini yang terbaru ya, yang akan di launching insya Allah nanti di bulan depan, yang dilakukan oleh BRIN adalah proses inkubasi dan sampai pasca inkubasinya saja. Jadi pra-inkubasi dilakukan oleh eksternal gitu. Artinya tadi kalau bayangan saya gitu ya, kalau di Universitas Ronggolawe atau Uniro ya, singkatannya itu pra-inkubasinya dilakukan di kampus ya dengan Lemlit gitu. Bahkan Lemlit mungkin juga bisa mendapatkan skema-skema pendanaan dari kementerian lembaga yang punya program pra-inkubasi. Seperti sepengetahuan saya di Kementerian UMKM gitu ya, mereka punya program startup juga.
tapi ya bisa dibilang masih dalam proses pra-inkubasi gitu ya. Nah, jika sudah masuk pada tahapan inkubasi, nah itu bisa diajukan apa namanya pendanaannya melalui oleh BRIN kepada BRIN melalui Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi yang sudah tadi disampaikan oleh Mbak Lydia, Bu Lydia. Nah, proses inkubasinya secara substansinya kami yang mengawal, Pak Rektor. Jadi kami yang mendampingi agar supaya nanti tadi target luaran yang apa yang dituliskan dalam proposal pengajuan itu agar supaya bisa terselesaikan ya, bisa tercapai ya target-targetnya. Bagaimana penentuan pasar, bagaimana market, bagaimana penciptaan produk secara massal gitu ya, bagaimana penetrasi pasar itu lebih berkembang gitu. Nah, itu yang kami kawal di proses inkubasi. Nah, kalau melihat manajemen skema RIM startup ini, ada dua lembaga, yaitu LPDP dan juga BRIN. Nah, kalau unit teknisnya atau unit eselon 2-nya 3, Bapak Ibu sekalian. Jadi di LPDP itu, kenapa LPDP terlibat? Karena sumber pendanaannya dari sumber abadi pendidikan ya, khususnya di riset gitu ya. Jadi itu ada Direktorat Fasilitasi Riset di Divisi Pendanaan Riset. Jadi sumber anggarannya dari situ, Bapak Ibu sekalian. Kami di BRIN diberikan kewenangan untuk mengkurasi pengusul-pengusul atau aplikan-aplikan yang ingin mendapatkan pendanaan riset itu, gitu ya. Nah, yang mengkurasi siapa? Ada di Direktorat Pendanaan. Dari sisi administratif dan substansi tentunya kami membantu di Direktorat Kemitraan. Nah, proses inkubasinya ada di Direktorat Kemitraan di kami gitu. Jadi ada unit-unit yang memang berkolaborasi dalam hal kegiatan ini. Ini beberapa saja tadi sudah secara lengkap dan detail disampaikan oleh Bu Lydia, bahwa saya ingin menggarisbawahi untuk sampai poin 3 saja ya. Jadi program skema pendanaan RIM startup ini bisa diusulkan maksimal 2 tahun dan per tahun itu 300 juta maksimal gitu ya. Nah, apa saja tadi yang diperbolehkan dalam hal proses pendanaannya tadi sudah disampaikan gitu ya. Kemudian, nah Bapak Ibu sekalian, dalam hal proses pengembangan startup atau PPBR, sekali lagi tadi yang mengajukan pendanaannya, proposalnya itu atas nama startup, perusahaan pemula gitu ya. Jadi tidak oleh perguruan tinggi, tidak oleh lembaga litbang, atau tidak oleh lembaga-lembaga inovatornya. Jadi harus perusahaan pemula, artinya harus ada badan usaha ya, baik itu PT perorangan, CV, atau PT umum. Gitu ya. Kita ketahui ya, kalau kita membuat PT perorangan saja sekarang saat ini sudah sangat mudah gitu ya. Kalau tidak salah pembiayaannya hanya 50.000 dan bisa secara online, dan itu perorangan. Nah, itu masih bisa diterima Bapak Ibu sekalian. Jadi perusahaan pemula berbasis risetnya, perusahaan pemulanya harus sudah dalam bentuk PT ya, PT atau CV tadi, baik itu PT perorangan maupun PT umum. Nah, yang dibutuhkan dalam proses pengembangan tentunya apa saja? Tim development di dalam startup itu harus punya minimal 3 level C ya inovatornya, ya CEO-nya, ya CFO-nya, ya yang tentunya harus ada tim yang solid untuk tadi tidak hanya pencipta produknya saja. Jadi terkadang ya kalau kita, mungkin ini juga permasalahan bersama saat kami saat dulu di Kemendikti gitu ya, juga melihat bagaimana nih gap antara hasil-hasil riset yang dilakukan oleh universitas, perguruan tinggi bisa terkomersialisasi. Nah, biasa gapnya itu eh, demand pool ya, bukan supply push Bapak Ibu sekarang, bukan berdasarkan demand pool. Jadi kebanyakan produk-produk hasil riset itu ya based on para peneliti saja nih. Passionnya kemana, nah, melakukan penelitian itu sampai ada produk pilot project-nya. Nah, begitu mau masuk ke pasar agak sulit. Nah, ini kita berharap tim yang ada di startup itu lengkap dengan tim marketingnya, tim keuangannya, sampai dengan bagaimana pasar itu kita bisa mapping dari awal gitu ya. Kemudian selain tim development, tentunya produk development Bapak Ibu sekalian. Produk development itu tadi ya, produk itu memang diterima oleh pasar gitu ya. Dalam katalog yang disampaikan oleh kami itu secara kebermanfaatan tentunya kami melihat cukup sangat bermanfaat oleh para calon pengguna.
Namun dari sisi desain, dari sisi kemudahan penggunaan, nah itu yang perlu kita kurasi bersama. Nah, nanti proses inkubasi itulah dilakukan gitu ya. Itu untuk product development. Kemudian customer development juga seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita berharap pada saat nanti pengajuan proposal kepada kami di Direktorat Pendanaan khususnya gitu ya, sudah terlihat siapa customernya. Kalau secara konsep itu customer personanya seperti apa gitu ya. Apakah dia apa namanya kan ada pencacah apa ya, tadi saya mohon izin saya nyontek dulu dari apa usulan surat Bapak Ibu. Jadi ada mesin pencacah. Sebentar saya sorry saya alihkan dulu ya Bapak Ibu screenshotnya. Nah, nah ini dia ke ini sekalian mungkin biar bisa agar bisa apa implementasi atau praktek langsung ya. Nah ini ada alat pemotong ikan rucah gitu ya. Nah kalau kita lihat dari desainnya kan ini ya apa namanya masih perlu sentuhan gitu ya, masih perlu sentuhan agar supaya desainnya ini apa namanya dapat dibawa kalau bisa digunakan langsung di pelelangan itu kan akan lebih baik. Nah, hal-hal ini yang perlu kita nanti apa namanya lakukan bersama pada proses inkubasi. Bahkan kalau sudah dilakukan pada proses pra-inkubasi akan lebih baik gitu ya. Nah, pun juga mesin ini, alat pemotong ini juga tentunya harus sudah tahu gitu ya pada saat nanti proposal disampaikan ke kami ke BRIN sudah tahu nih pasarnya kan marketnya tuh siapa gitu ya apakah memang dibutuhkan gitu ya pasarnya tentunya dengan cara survei atau mewawancarai Bapak Ibu sekalian mewawancarai calon customer gitu ya dalam hal ini kan tentunya ini apa ya penjual ikan kalau tidak salah penjual ikan kita bisa wawancara apakah ya ditanya langsung kita sampaikan ini kan prototipenya sudah ada apakah memang mesin ini atau alat ini Anda butuhkan gitu ya dari sisi efisiensi, kemudian penggunaan dan lain sebagainya. Nah, pencacah pakan juga pakan elektrik portable. Nah, ini dari sisi power yang dibutuhkan berapa banyak dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita lakukan nanti di saat proses inkubasi Bapak Ibu sekalian. Namun di dalam proses pengajuan proposalnya kami berharap sudah terlihat apa namanya customer personanya. Namun mohon izin saya sebenarnya punya contoh customer persona tapi ini tidak merefer pada apa produk yang ada di misalnya di katalognya teman-teman dari Uniro ini. Jadi ini seperti ini. Ini lebih ke apa jasa atau tricky. Jadi kita melihat pingin ada customer persona Bapak Ibu sekalian. Karena ini Pak Rektor mohon izin karena eh, moderatornya perempuan, kemudian tadi pembawa acaranya ibu juga perempuan dan kepala ketua pelaksana juga perempuan. Jadi saya ambil contohnya jasa setrika nih Pak Rektor. Mohon izin. Jadi kita berharap mapping customer personanya sudah muncul di dalam proposal. Kita berharap seperti itu. Seperti ini ya, jasa setrika itu tentunya kan customernya wanita pekerja yang punya permasalahan, mereka sulit membagi waktu pada saat menyetrika pakaian. Mungkin kalau cuci dan lain sebagainya tidak masalah ya. Nah ini customer persona ini didapat dari kita mewawancarai apa namanya calon customer. Kayak tadi kan mesin pemotong ikan, ya kita wawancarai tukang-tukang ikan yang biasa memotong itu seperti itu. Jadi bagaimana melihat secara personal gitu ya ya dia seorang ibu rumah tangga yang bekerja, kemudian demografi informationnya wanita 35 tahun dan lain sebagainya, sampai dengan kebutuhannya. Jadi goalsnya ingin solusi praktis dalam menyetrika dan melipat baju. Kebutuhannya perlu solusi yang aman dan terpercaya. Nah, customer persona ini yang kita perlu mapping nih. Nah, mungkin ini eh, teman-teman di Lemlit atau mungkin ada inkubator di Universitas Ronggolawe yang mengawal para inovator-inovator atau temuan-temuan baru tadi, apalagi yang sudah dipatenkan itu, memapping marketnya seperti apa, gitu ya. Nah, sampai dengan empathy map. Jadi ini untuk mengetahui empathy dari apa namanya pasar itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini hanya contoh saja gitu ya.
Jadi kita berharap itu sudah dilakukan sebelum proposal itu, pada saat proposal itu dimajukan untuk mendapatkan customer development-nya tadi dan product development-nya seperti apa. Sampai dengan business development, tadi kan disampaikan oleh Bu Lydia bahwa ada bisnis model kanvasnya seperti apa. Sudah muncul gitu ya pada mengajukan proposal kepada kami gitu ya. Marketnya siapa gitu ya. Kemudian sampai dengan kalau memang bisa dihitung berapa calon customer yang akan sudah tadi ya secara keinginan, kebutuhan memang sudah butuh, nah itu sudah terpetakan di bisnis model Canvas. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam tahapan tadi ya, proses pendampingan kepada perusahaan pemula atau startup ini ada 3. Sekali lagi ada preinkubasi, inkubasi, sampai dengan pasca. Namun saya ingin menyampaikan bahwa pada proses pendanaan di BRIN itu pada inkubasi saat ini ya. Tadi ya 2 tahun, jadi prosesnya 24 bulan maksimal, namun bisa juga nanti mengajukan 12 bulan atau 1 tahun gitu ya. Apa saja yang dilakukan tadi ada mentoring dan coaching, production test, survei pasar gitu. Kemudian sampai dengan proses legalitas, karena tadi disampaikan Bu Kepala Lemlit bahwa sebagian produk sudah dipatenkan, nah itu lebih bagus ya. Artinya nanti proses legalisasi produknya untuk bisa masuk ke pasar ya akan lebih mudah lagi. Nah, pembiayaan itu yang bisa salah satu pembiayaan proses legalitas produk itu yang bisa diajukan juga pada proses pendanaan RIP startup ini. Nanti ada koinkubasi, ada monitoring dan evaluasi sampai dengan perluasan jejaring untuk mencapai komersialisasi atau pemasaran yang lebih besar lagi. Nah, pada koinkubasi tentunya kami di BRIN juga meminta bantuan kepada para inkubator atau mentor-mentor residen, artinya mentor-mentor yang ada di sekitar produk inovasi itu diciptakan. Contohnya di Tuban, kalau memang ada mentor yang bisa dijadikan keilmuannya bisa kita bisa kita mintakan keilmuannya, tentunya itu akan kita tunjuk sebagai mentor pada inkubator pada startup yang ada di Universitas Longgolawe contohnya. Nah, pembiayaan mentoring itu bisa masuk pada proposal yang diajukan pada proses pendanaan RIM startup ini. Kalau ini tadi proses bisnis terbaru ya, yang sudah juga dijelaskan oleh Bu Lydia, mungkin saya skip saja. Nah, pada proses inkubasi, Bapak Ibu sekalian, kami membagi pada 3 tahap gitu ya. Tahap awal, pengembangan, dan tahap lanjutan. Jadi di awal ya, nanti kalau memang sudah ditetapkan oleh kami, sudah mendapatkan pendanaan, berkontrak gitu ya, tentunya ada kami melihat kesiapan tim ya tadi dari inovator, CEO dan lain sebagainya kita akan siap. Kemudian syarat utamanya juga bahwa tim itu fokus kepada startup ini, artinya bukan sebagai sambilan gitu ya, harus fokus gitu ya. Kemudian kami juga melihat identifikasi review legalitas perusahaan atau startupnya ya. Kalau sudah punya PT perorangan, tentunya kita akan lihat NIB dan lain sebagainya. Kemudian customer dan product validation, tadi beberapa contoh saya sudah sampaikan dengan customer persona, dengan mapping empathy map-nya seperti apa gitu. Nah, itu kita akan lihat sampai dengan potensi bisnis. Tentunya sebagai startup tentunya harus sudah melihat ke arah bagaimana proses komersialisasinya. Nah, nanti masuk pada tahap pengembangan, ini sudah mulai produksi, Bapak Ibu. Produksi dalam skala kecil ya, untuk menguji produk-produk yang diciptakan itu pada skala terbatas gitu ya. Namun pada proses produksi ini tadi ada ya beberapa ketentuan-ketentuan yang tidak diperbolehkan dalam proses penganggarannya. Namun pembelian bahan atau saya agak lupa ya Bu Lydia mohon nanti dikoreksi ya. Pembelian bahan untuk produk itu diperbolehkan, namun alat produksinya itu yang tidak diperbolehkan. Makanya tadi diberikan juga solusi bisa markdown dengan pihak lain gitu ya. Kemudian pengajuan aspek legal, pengajuan SNI kalau memang dibutuhkan SNI, pengajuan sertifikasi produk kalau dia contoh
Alat kesehatan, contoh saja nih, alat kesehatan harus sudah ada izin edar kan sebelum bisa dipasarkan. Nah, itu diperbolehkan pengajuan pendanaannya melalui skema ini. Kemudian nanti pada masuk tahap ketiga, yaitu tahap lanjutan, itu ada mulai dari penjualan produk, strategi pemasaran, dan lain sebagainya. Nah, kalau kami pecah, ya, di tahun pertama itu bisa masuk pada tahap awal dan tahap pengembangan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami pecah seperti itu gitu ya. Namun nanti dilihat juga kalau dalam proposalnya sudah bisa masuk pada tahap pengembangan, yaitu sudah bisa produksi dalam skala kecil untuk dites pasar terbatas, ya kita akan lakukan proses inkubasinya di tahap pengembangan. Artinya pembiayaan tadi selain untuk pengajuan sertifikasi legal gitu ya, SNI dan lain sebagainya, itu bisa untuk pengajuan pembelian komponen untuk menciptakan produk gitu ya. Nah, kalau masih di tahap awal kan tentunya tadi ya kami akan melihat eh, kesiapan timnya dan lain sebagainya. Survei customer product validation, nah ini sudah juga penguatan surveinya dilakukan di tahap awal. Namun kalau ini sudah dilakukan di dalam proposal sudah ada, ya kita masuk pada produksi dalam skala kecil gitu ya, seperti itu. Nah, kalau ini bisa dilakukan dalam 12 bulan, nah, tahun kedua bisa mengajukan lagi, atau bahkan dalam satu proposal bisa diajukan untuk eh, sekaligus dalam 2 tahun, masuk dalam tahap lanjutan. Jadi di tahap lanjutan ini sudah eh, apa pasarnya sudah berkembang gitu ya. Mungkin customer yang tadi hanya 50 customer menjadi 100 dan lain sebagainya di tahap lanjutan ini. Nah, untuk menciptakan pasar berkembang itu apa saja yang dibutuhkan pendanaannya, tentunya itu yang diajukan pada proposal. Nah, ini alurnya Bapak Ibu sekalian, nanti karena sudah dinyatakan dibiayai oleh Direktorat Pendanaan melalui di tempatnya Bu Lydia, tentunya masuk pada proses program inkubasi yang akan kami dampingi. Nanti kalau masuk tahap awal, sekali lagi ini salah ya Bapak Ibu sekalian, ini tidak ada tanda panah ke bawah. Jadi pada tahap inkubasi, tahap awal tadi kita lakukan ya pendampingan seperti poin-poin yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Kemudian kami dilakukan evaluasi oleh kami. Jika masih ada yang perlu dilakukan atau belum memenuhi, ya kita lakukan lagi tadi tahap-tahapan tadi. Jika sudah memenuhi, masuk ke tahap pengembangan gitu ya. Namun ini sekali lagi dibatasi dengan waktu, Bapak Ibu sekalian, waktu dan effort juga, karena startup tuh harus juga mempunyai effort agar mereka tidak biasa ya kalau kita ngurus sertifikasi itu kan agak perlu effort yang lebih. Jadi startup itu harus, makanya tadi timnya harus kuat, development timnya harus clear gitu ya, agar supaya punya daya juang gitu ya pada saat nanti ngajukan SNI, ada perbaikan A, B, C, walaupun dalam bentuk dokumen ya harus diikuti. Nah, itu yang perlu kita lakukan, makanya timnya harus kuat seperti itu. Sampai masa akhir pendanaan di tahun pertama ya, tahap pengembangan. Nanti tahap lanjutan tentunya di tahun kedua tadi ya, penetrasi pasarnya lebih luas lagi. Nah, bentuk-bentuk kegiatan pada inkubasi seperti yang tadi saya sampaikan, pengawalan sampai dengan proses komersialisasinya sampai ke pasar gitu ya. Tentunya akan ada bootcamp Bapak Ibu sekalian yang akan disampaikan kepada semua startup. Jadi ini memberikan pemahaman bagaimana walaupun sudah ada customer yang sudah dipetakan tadi ya, bagaimana mengidentifikasi kebutuhan pasar yang memang dibutuhkan produknya gitu ya. Nah, di dalam bootcamp itulah salah satu yang akan diberikan pembekalannya. Kemudian ada juga classroom ya, di bootcamp ada classroom untuk memberikan konsep-konsep bagaimana pengembangan startup kayak gitu, seperti itu yang tentunya akan diisi oleh para pemateri yang memang sudah expert atau sudah punya pengalaman di bidang startup, bahkan eh, apa eh, inkubator-inkubator ya yang kita juga minta sebagai pemateri pada classroom ini di bootcamp. Kemudian one on one mentoring ya. Tadi juga kami berharap juga kalau memang insya Allah nanti dari Universitas Ronggolawe ada startup yang mendapat pendanaan, kita juga akan mencari nih Pak Rektor tenaga-tenaga yang ada di Universitas Ronggolawe sendiri untuk mendampingi sebagai mentor. Contoh tadi ya menghitung bagaimana
perhitungan profitnya seperti apa untuk produk ini. Nah, kalau ada di tenaga di perguruan tinggi sendiri atau di sekitaran Tuban atau mungkin di Jawa Timur secara umum ya kita akan minta mementor startupnya. Nah, pembiayaan mentoring itu ada di pendanaan ini juga gitu. Peer-to-peer learning, visiting mentor ya, karena mentor perlu datang ke startupnya dan lain sebagainya, ada pembiayaan transportasi dan lain sebagainya itu juga bisa diajukan. Sampai dengan coaching gitu ya, memberikan arahan kepada bagaimana tenan atau startup itu melakukan proses bisnisnya, proses kerjanya, dan lain sebagainya, sesuai dengan metodologi yang diterapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau melihat tadi tahapan awal, pengembangan sampai lanjutan, kami juga akan mengkategorisasi startup-startup yang masuk pada proses inkubasi. Ada yang masuk pada pra-komersialisasi, ada yang komersialisasi. Yang pra-komersialisasi tadi ya, yang belum masuk pada tahap pengembangan. Artinya masih berkutat pada sertifikasi produk gitu ya, masih berkutat pada penciptaan prototipe gitu ya. Nah itu yang masuk apa namanya pra komersialisasi. Belum ada penjualan. Tim baru terbentuk, artinya kesulitan timnya masih perlu kita uji, masih perlu kita apa lakukan pembekalan agar supaya timnya ini tetap solid ya, supaya solid dan ya mau berjuang gitu ya. Kemudian belum memulai mesin produksi ya, mesin produksi tadi ya solusinya ya tentunya dengan maklon dan lain sebagainya. Nah kegiatan-kegiatan coachingnya apa saja ya, tentunya akan masuk pada fokus produksi dalam skala terbatas, kegiatan uji coba pasar ya. Jadi produk itu sudah diciptakan secara prototipenya di uji coba pasar, kita bisa mendapatkan customer personanya dan lain sebagainya. Kemudian RAB yang bisa diajukan ya ini produksi terbatas, uji produk ya dalam hal mendukung sertifikasi produk ya tadi kan kalau mau ya ini sekali lagi contoh alat kesehatan ya kalau alat kesehatan itu ingin mendapatkan surat izin edar dari Kemenkes ya kan ada uji produk. Nah itu yang apa namanya yang bisa dibiayai dalam pendanaan skema pendanaan ini sampai dengan pengajuan sertifikasi narasumber mentor dan lain sebagainya. Nah kalau produk itu sudah masuk pada tahap kategori komersialisasi ya tadi ya produknya sudah dites pasar, memiliki sertifikasi produk gitu ya, sudah memiliki mesin produksi, walaupun maklon sekali lagi tim sudah terbentuk ya paling tidak 1 sampai 2 tahun, artinya soliditas timnya sudah clear, sudah apa namanya cukup kuat gitu ya, mereka firm. Karena kami pengalaman ya pada saat proses inkubasi kita coach, kita lakukan pendampingan, setiap kami tanya sesuatu hanya satu orang saja yang menjadi apa pembicaranya. Jadi seperti one man show gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kan yang kita hindari agar supaya nanti jangan sampai ya inovator juga melakukan marketing, juga melakukan apa namanya pengurusan legalitas produk. Kan tidak semua ya inovator atau ya inventor itu punya kemampuan untuk melakukan marketing gitu ya. Tidak semua punya inovator atau inventor itu punya kemampuan untuk punya apa daya juang untuk mengajukan sertifikasi produk gitu. Karena kan tadi ya sertifikasi produk kan bolak-balik. Sementara inovator kan tentunya harus mereka melakukan riset kembali agar supaya produk ini ada pengembangan, ada supaya produk ini bisa diciptakan produk turunan dan lain sebagainya seperti itu. Nah itu yang kita harap tim tadi sudah clear untuk masuk jika startup itu masuk pada kategorisasi komersialisasi. Nah apa saja yang dilakukan pada kegiatan pendampingannya atau coachingnya ya nanti fokus pada produksi terbatas, peningkatan pasar dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian. Nah pembiayaannya apa saja ya ini yang kalau poin-poin yang kami sampaikan, alokasi biaya untuk peningkatan pasar artinya ini untuk survei kepada pasar, apa namanya menanyakan calon customer apakah memang produk ini memang dibutuhkan atau tidak dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian. Kemudian nah ini apa namanya kami bagi sekali lagi prakomersialisasi dan komersialisasi, kita berharap sih tadi di jika dia kategori prakomersialisasi ada tahap awal dan pengembangan dilakukan dalam 1 tahun dan tahap lanjutan di tahun kedua. Nah kalau dia sudah masuk pada tahap komersialisasi tentunya kami sih melihatnya kalau bisa dilakukan dalam 1 tahun ya lebih bagus gitu ya. Produk sudah massal, produksinya sudah massal, komersialisasinya sudah bisa dilakukan gitu ya.
Tinggal nanti mendampingi dari sisi kalau memang sertifikasi produknya perlu dikuatkan gitu ya. Ya tentunya apa namanya proses pendanaannya masuk ke sana di antaranya. Nextnya, oke. Ya, tentunya proses evaluasi dilakukan ya Bapak Ibu sekalian terhadap startup yang sudah mendapatkan pendanaan dari kami, dari BRIN. Ya, pendampingan di tahun pertama, kalau dia mengajukan 2 tahun, kita akan lihat nih evaluasi apakah target luaran tadi yang disampaikan oleh Bu Lydia itu tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai, tentunya akan gugur ya, tidak bisa masuk pada proses pendanaan atau pendampingan tahap kedua gitu ya. Atau kalau hanya pengajuannya 1 tahun ya tentunya sudah setelah dievaluasi kalau tercapai ya sudah kita bisa masuk kategorisasi graduasi ya. Graduasi startupnya sudah bisa ya pada saat kegiatan-kegiatan eksibisi atau kegiatan-kegiatan dilakukan oleh mitra kami dari luar negeri gitu ya, kita akan pasarkan nih startup-startup ini untuk ikut pada proses pitching, proses exhibition dan lain sebagainya itu bisa itu akan kami lakukan gitu ya. Kalau sudah graduasi, sudah mature startupnya, produknya sudah diterima pasar dan ada pengembangan produk apalagi gitu ya. Nah, itu kita akan pasarkan secara global lagi gitu ya. Kemudian ini sebaran Bapak Ibu sekalian, ya tadi ini sudah dijelaskan juga oleh Bu Lydia. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Berharap nanti kalau ada hal-hal yang kurang bisa kita lengkapi pada sesi diskusi. Terima kasih Bu Hesti atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. Muhammad Amin atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi kami membuka pertanyaan terkait dalam sosialisasi hari ini. Pertanyaan tersebut dapat disampaikan secara langsung dengan cara raise hand ataupun nanti Bapak Ibu dapat mengetikkan di kolom chat yang selanjutnya akan saya baca. Namun sebelumnya, ketika mau mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu mohon menyebutkan nama, asal prodi, lalu nama narasumber pertanyaan tersebut diajukan. Monggo, ini sudah ada yang raise hand. Yang pertama kali mungkin Bu Rahma, J. Monggo, Bu Rahma. Baik, Mbak. Terima kasih. Suara saya kedengaran nggak? Ya, sudah Bu, kedengaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lydia dan Pak Amin, terima kasih penjelasannya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tadi sudah saya tuliskan di kolom chat. Jadi kalau saya tidak salah dengar, syarat pertama itu adalah ada salah satu syarat yang sudah dilakukan pra-inkubasi. Sementara di Uniro itu inkubator bisnisnya baru berdiri Januari. Tapi tadi kayaknya sudah terjawab oleh Pak Amin bahwa bisa dilakukan oleh pra-inkubasi oleh pihak lain. Kemudian pertanyaan saya kedua, Mbak Hesti, terkait dengan persyaratan juga. Tadi itu saya itu mohon maaf, barangkali saya kurang paham atau saya salah mendengar bahwa hasil riset itu dibuktikan dengan artikel, bahwa itu. Nah, kalau ini pertanyaan saya, kalau misalnya riset itu yang melakukan masyarakat dan tidak punya artikel, apakah tetap bisa diajukan atau tidak? Itu mungkin itu saja ya. Tadi ada 2 pertanyaan sebenarnya lagi tulis saya kok lupa Mbak. Yang sementara itu dulu. Nah, kalau misalnya risetnya belum dimasukkan artikel, itu seperti apa? Karena riset itu dilakukan oleh masyarakat gitu loh, bukan oleh dosen. Apakah itu memungkinkan? Jadi tepatnya dilakukan oleh pelaku UMKM yang punya produk baru dan mereka tidak punya riset secara resmi sehingga tidak punya artikel. Nah, yang seperti itu apakah bisa diajukan? Terima kasih, Mbak Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Dr. Sri Rahmaningsih. Kebetulan beliau ini adalah Ketua Inkubator Bisnis di Uniro, Bapak Ibu. Jadi beliau mungkin ingin menanyakan terkait bagaimana jikalau inkubator bisnis di Uniro itu baru berdiri.
Nah, dan kemudian yang kedua, persyaratan riset tadi disampaikan kalau tidak salah dari Bu Lydia, nggih, hasil riset itu harus dibuktikan dengan artikel yang telah terpublikasi. Nah, kalau hasil riset tersebut itu hasil dari masyarakat yang tidak dipublikasikan, apakah memenuhi syarat jika diadukan pendanaan RIM Startup ini? Dan monggo bisa langsung ditanggapi oleh Bu Lydia maupun Bapak Amin. Monggo. Ya, izin saya menjawab. Ya, untuk yang pedoman yang baru ini di bulan Juni nanti memang harus sudah prainkubasi terlebih dahulu. Kalau dulu di kami itu prainkubasinya bisa sampai 6 bulan maksimal sebetulnya, tapi bisa kurang dari 6 bulan. Jadi untuk yang pedoman baru ini sudah di prainkubasi di luar BRIN, yaitu di inkubator atau kementerian lain yang punya program startup, itu kami syaratkan minimal sudah mengikutinya itu 3 bulan. Nah, apakah sudah ada ya startup di inkubasi bisnis Uniro ini yang sudah 3 bulan paling tidak itu bisa mengajukan. Kemudian juga sebetulnya kan itu mensyaratkan kalau inkubatornya itu sudah terdaftar. Maksudnya apakah ini inkubatornya akan mendaftarkan di sistemnya Kementerian UKM ya, di Sipensi. Ya, sudah Bu, Nah, sudah ya, terdaftar. ya. Jadi kalau memang sudah ada startup yang paling tidak 3 bulan prainkubasi di inkubator ibu di Unirol itu bisa mengajukan ke kami. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, ya tadi sebenarnya juga saya sudah menjelaskan tapi mungkin kurang jelas ya. Jadi untuk riset yang invensinya ini masyarakat yang tidak menulis, tidak melakukan publikasi jurnal atau artikel, tidak mendaftar KI juga, itu bisa mengajukan ke kami proposal, tapi didampingi oleh periset atau dosen yang memang dosen atau perisetnya ini punya publikasi jurnal yang atau enggak KI yang relevan dengan produk atau jasa yang diajukan oleh masyarakat ini gitu. Jadi untuk bukti hasil risetnya tetap kami perlukan, tidak harus dari startupnya kalau memang dari masyarakat, tapi didukung oleh pendampingan dari dosen gitu. Ya kalau dari saya cukup. Nggih, terima kasih Ibu Lydia. Pripun Bu Rahma? Ada tambahan? Cukup jelas Mbak, cuman karena Oke. kami baru berdiri, jadi di inkubator kita itu belum ada startupnya. Tapi kalau Oh, nggih. inkubatornya insya Allah sudah saya daftarkan ke Kementerian UMKM. Ya, Hanya kami binaan. buka sepanjang tahun, jadi kalau misalnya tidak di waktu dekat ini masih ada pembukaan terus ya, kami akan buka terus. Cuman memang penyelenggaraan seleksinya yang akan ada batch-batchnya gitu. Jadi bisa nanti di akhir tahun mungkin bisa tetap mendaftar ke kami. Kalau saya boleh nambahkan atau bertanya ya Bu Esti, Bu Rahma, Monggo Bapak, monggo. produk-produk yang disampaikan ke kami melalui surat itu kan yang tadi saya sempat lihatkan itu artinya masih produk hasil universitas ya, belum ada Ya, startupnya ya masih Bu ada. Rahma ya. Belum ada. Artinya kan perlu ada langkah selanjutnya, apakah ini oleh Lemlit, apakah ini oleh inkubator, membridging Bu antara tadi pencipta produk itu dengan calon startup yang mau mengkomersialisasi produknya. Seperti itu. Jadi itu perlu dilakukan dulu di awal gitu ya, supaya karena tadi ya yang mengajukan ke kami adalah startup gitu ya, bukan pencipta produknya gitu. Seperti itu. Baik. Oke, terima kasih Bapak Amin atas tanggapannya. Pertanyaan berikutnya dari yang raise hand ada Mas Miftah. Monggo, silahkan. Terima kasih atas waktunya untuk dokter. Izin bertanya untuk Pak Amin atau Bu Lydia nanti mungkin terkait mungkin ada ini ya, ada berhubungan dengan yang di
bilang pertanyaan dari Bu Rahma tadi. Nah, saya kan saya mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2021 sekarang semester 8. Nah, saya ingin bertanya tentang tadi sekarang kan saya ada pengembangan produk digital gitu kan dengan teman-teman gitu. Nah, apakah nanti untuk tadi kan ada komersial, yang sama yang udah komersil gitu. Nah, untuk pengajuannya nanti kalau misal kita kan belum bikin startup gitu, Pak Bu. Jadi kalau misal kita bikin NIB dulu gitu, nanti nyusul pas kita pengajuan, pas di prakomersil tadi kita ngajuin buat pendanaan buat bikin startup gitu kan. Nah, untuk pengembangannya sekarang kan juga masih pengembangan misal di web aja. Untuk platform-platform lain kayak Android, iOS gitu kan perlu dana yang lumayan gitu kan. Jadi untuk komersial nanti diajuin di situ gitu. Jadi apakah boleh seperti itu? Terima kasih. Saya dulu ya, Mbak Lydia ya. Ya, Baik, kalau monggo. izin Mbak Esti, ya, Bu Esti. Ya, Jadi monggo silakan kita ditanggapi. kalau boleh menyampaikan, tadi kan disampaikan bikin NIB dulu. NIB itu kan perlunya tentunya harus sudah ada badan usahanya ya. Seperti itu Mas. NIB itu kan nomor izin berusaha. Artinya startupnya sudah ada tuh secara legalitas perusahaan. Jadi syarat utama sekali lagi startupnya harus sudah ada. Legalitas usahanya sudah ada Mas Wifta. Ya baik itu nanti mau PT perorangan atau PT umum, tapi kalau kami boleh berikan saran, PT perorangan saat kan memang dengan sangat mudah ya dibuat ya melalui online dan harganya juga tidak terlalu mahal gitu ya. Seperti itu. Nah, cuma kalau saya boleh saran, Mas Wifta, ini pengalaman kami, eh, kan tadi ya, tim development itu harus kuat, timnya harus kuat sekali lagi. Jadi kalau Mas Wifta oke lah sebagai mahasiswa dan sebagai inovatornya, it's okay. Tapi khawatir nanti, nih Bu Ketua Lemlit nih, pada saat beliau eh, mengajukan skripsi, nggak fokus sama startupnya. Jadi perlu perlu ini Bu Ketua Lemlit atau tadi Bu Rahma ya, Ketua Inkubasi, di bridging nih harus dicariin juga dulu startupnya gitu ya, supaya Mas Wiftan ini fokus pada temuan-temuan produk digitalnya, tapi nanti ada personal yang memang aktif melakukan registrasi sertifikasi produk gitu ya, seperti itu. Jadi tidak bisa semua dilakukan oleh Mas Wifta sendiri gitu ya, karena kan beliau sebagai inovator gitu ya. Itu, nah yang itu yang pertama. Yang kedua, eh, bukan yang kedua sih, ini lebih penegasan sekali lagi Mas Wifta. Jadi startup itu tidak bisa pembentukan startupnya itu tidak bisa dilakukan pada saat nanti proses inkubasinya. Jadi startup itu harus sudah dari awal gitu ya. Makanya disyaratkan tadi disampaikan oleh Bu Lydia bahwa pra-inkubasi itu sudah dilakukan duluan. Artinya startupnya sudah clear dari sisi legalitas usaha ya. Perusahaannya sudah clear, timnya sudah terbentuk gitu ya. Baru bisa mengajukan ke kami. Nah, proses sertifikasi tadi kan untuk bikin apa namanya produk digital berbasis iOS itu kan ada pembiayaan. Nah, itu yang bisa dipersilahkan dalam proses pendanaannya diajukan Mas Miftah. Mungkin itu sementara. Kalau Bu Lydia mau nambahkan silakan. Ya, ini produknya sudah Monggo. ada atau belum ya? Kalau untuk produknya itu pengembangan sekarang, Bu. Jadi dalam proses pengembangan development. Ya, karena kalau di kami persyaratannya itu produknya sudah ada, jadi ketika di depan reviewer nanti reviewer akan menguji coba. Jadi bukan sekedar mock up desainnya saja, tapi ada yang sudah berfungsi gitu. Jadi memang kita pendananya bukan untuk yang dari awal banget gitu. Baru Untuk ya kalau memang sudah ada prototipe yang bisa jalan berfungsi, baru mungkin diurus untuk pengurusan legalitas perusahaannya. Itu kalau sekarang masih pengembangan, untuk legalitas perusahaan bisa nanti. untuk saya sebenarnya tadi untuk menanggapin apa ini sih. Jadi untuk rencana ke depannya gitu. Jadi nanti kalau udah selesai pengembangan jadi di webnya, nanti saya mungkin buat lanjutin gitu. Jadi betul gitu. Itu sih. Ya, kalau memang sudah ada
eh, ini ya fisiknya, maksudnya basisnya website atau aplikasi sudah bisa diuji coba, yang ya nanti reviewer bisa coba, nah itu baru bisa mengajukan proposal ke kami. Tapi kalau tahap pengembangan yang belum ada apa-apanya gitu, itu yang di kami belum bisa gitu. Baik, Terima kasih. Rampun. Bagaimana Mas Ini Miftah? ya Sudah mungkin ini kalau jelas boleh atau nambah, ada tanggapan? Oh, mungkin dari Pak Amin. kebutuhannya Oh, ya ada tambahan. kebutuhannya Mas Miftah ini bisa diakomodir di inkubatornya Universitas Ronggolawe nih Bu. Jadi tadi ya proses pengembangannya dikawal oleh inkubatornya, karena ini kan sudah selesai secara penelitian kan sudah ya, konsepnya sudah, tinggal di apa implementasikan ya websitenya atau aplikasinya. Proses prainkubasinya masuk di inkubator Universitas Ronggolawe menurut saya sih Bu. Oke. Sampun, bagaimana Mas Miftah? Ada tanggapan selanjutnya? Udah, terima kasih Bu. Terima kasih. Udah. Ya, baik. Terima kasih kepada Bu Lydia dan Pak Amin atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, monggo. Tetapi sambil menunggu pertanyaan selanjutnya melalui video, akan saya bacakan pertanyaan selanjutnya yang sudah dituliskan di kolom chat, yaitu dari Ibu Yuyun Suprapti. Ingin menanyakan kepada Pak Dr. Amin terkait dengan mapping harus berapa banyak calon customer yang harus disurvei sehingga bisa dikatakan sudah bisa untuk membuat alat. Gitu, Bapak. Ya, kalau tadi kalau kita menyusun customer personanya itu satu orang cukup Bu. Jadi kita mengidentifikasi satu orang calon customer mulai dari backgroundnya, umur dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk mapping dibutuhkan dalam skala terbatas, nanti itu kan bisa masuk pada tahap awal di proses inkubasinya gitu. Dan kita juga lihat produknya ya. Produknya kalau memang produk yang khusus kayak tadi kan pemotong ikan ya. Pemotong ikan itu kita bisa lihat populasi di pasar ikan sekitar Tuban saja atau di salah satu pasar ikan di Tuban saja. Nah, kita ambil aja kurang lebih sekitar 30% dari populasi penjual ikan itu untuk mensurvei gitu ya, mensurvei customernya seperti apa. Itu sih Bu. Jadi tergantung dari populasi yang akan kita survei, tapi kalau saya melihatnya kalau dari produk-produk hasil Universitas Ronggolawe ini ya tadi kalau contohnya pemotong ikan ya kita survei ke salah satu pasar ikan, ke penjual ikannya. Ini bayangan saya mohon maaf kalau agak agak nggak nyambung, tapi kalau pemotong ikan ya tentunya kan ke tukang-tukang ikan ya kalau tidak salah. Begitu Bu. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Amin. Bagaimana Ibu Yuyun? Masih standby? Oh, ada Bu Marita. Sebentar Bu. Bu Yuyun bagaimana tanggapanipun? Ada Bu Yuyun? Mudah-mudahan jelas, J. Selanjutnya ini ada Bu Marita. Monggo Bu Marita. Terima kasih Bu Hesti. Kak, ini Pak Amin sama Bu Lydia di tempat kami juga ada pusat inovasi ya. Kebetulan pusat inovasinya ini Bu Hesti. Nah, kemarin itu memang kita kumpulkan produk-produk inovasi yang terutama sudah menghasilkan produk. Tahun 2005 ini masih ada sekitar 5 produk. Nah, kebetulan yang sudah dipatenkan untuk produk yang siap dikomersialisasikan ini ada 2, sedangkan yang 5 itu produk-produk seperti proses. Itu gimana, Nji? Untuk pertama pertanyaan saya, itu paten untuk proses produk. Terus yang kedua, ini adalah produk-produk yang sudah kami patenkan dan beberapa sudah kami hilirisasi. Nah, cuma kami mau mengkomersialkan ini masih belum pede. Nah, makanya saya menginginkan
gimana sih supaya produk-produk inovasi kita ini bisa dikomersialkan. Memang seperti yang di tingkat yang inovasi yang ketiga itu sudah kami hilirisasi, bahkan sudah sampai di Sulawesi. Itu juga ada, sudah ada, mau pembeli itu juga sudah ada. Cuma kami masih belum pede terus terang. Gimana sih prosesnya seharus kami tangani. Nah, kebetulan kalau memang ada hibah, nanti kami informasikan ke inventornya, nah supaya bisa mengajukan ke pendanaan BRIN. Kalau yang pencacahan ruca itu adalah sudah mau diterima di budidaya-budidaya, Bapak. Terutama budidaya Batam itu kemarin sudah pesan. Cuma tim inventor kami yang memang belum pede, gimana Bu bentuknya seperti ini dan sebagainya. Oh iya ya. Nah kebetulan ini ada tawaran dari BRIN supaya kita bisa mengajukan hibah gitu loh, Pak. Terima kasih itu aja. Yang kedua, yang pertama tadi Pak, karena beberapa dosen kami itu seperti Bu Rama sendiri itu adalah hibah paten paten proses ya Bu Rama ya. Paten proses, terus ada Bu Dede, ada Prof Dian, dan bahkan Bu eh, Hesti sendiri ya. Ya Bu Hesti apa itu? Produk yang dipatenkan. Proses Proses semua. Nah itu pembuatan pupuk. bagaimana kalau paten proses? Nggih, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Marita. Mohon petunjuk Ibu Lydia dan Pak Amin. Monggo. Bu Lydia dulu atau saya? Saya dulu. Halo? Ya, nggak Cik, apa-apa, cik. Monggo Pak Amin. Saya dulu ya. Oke. Yang pertama ini Bu, saya mau menjawab yang terakhir Bu Marita ya. Baru tadi soalnya nggak tertulis di situ lemlit tulisan. Ya Bu Marita, jadi untuk kalau kami boleh saran untuk urusan komersialisasi, kebetulan sudah ada inkubator di Universitas Ronggolawe, jadi baiknya kolaborasi Bu. Jadi karena Lemlit pencipta inovasinya gitu ya, nanti proses komersialisasinya ada di inkubator gitu ya. Jadi Ya. nanti biar inkubator yang carikan startup gitu ya. Inkubator yang membimbing para inovator tadi bagaimana desain produknya. Apalagi tadi kan sudah ada yang ingin dipesan oleh Batam ya Bu ya. Nah itu secara survei customer sudah ada tuh. Artinya kan apa namanya kebutuhan pasarnya sudah clear gitu ya. Nah, jadi nanti biar teman-teman inkubator bisnis yang bekerja untuk membentuk atau mencarikan startupnya gitu ya. Karena kan kalau kalau apa namanya dengan inovator tentunya atau kalau di Lemlit itu ada itu ya Bu, ada BLU ya atau langsung ke inovator proses apa kalau tadi ya ada pesanan produk itu langsung ke inovator atau seperti apa? Ke pusat inovasi, Pak. Selama ini kita ke inovasi. Ada Pusat mekanisme inovasi BLU itu menangani invoice pembelian. ada di situ ya. Seperti kemarin kita alat pengasapan ikan yang produk ketiga itu juga kebetulan didanai oleh BRIN RIM Rem RIM kompetisi. pertama ya itu sudah ada permintaan dari Sulawesi itu satu dan dari Purwokerto itu satu. Cuma invoice-nya lewat Saat inovasi. itu. Ya. Nggih. Ya, karena kan itu memang skema yang rim kompetisi ya Mbak Lydia ya, kalau Iya. nggak salah. Nah, kalau yang ini kan skemanya rim startup, Bu. Jadi pendanaannya itu akan dialirkan ke startup, ke perusahaan pemula itu. Nah, kalau boleh kami saran, nanti proses komersialisasinya kolaborasi dengan inkubator. Iya. Inkubator yang bridging antara inovator dengan startup. Atau mungkin inovator kan bisa menjadi salah satu tim di startupnya gitu ya. Tapi paling lagi sekali lagi pendanaan ini dananya akan mengalir ke bendera startupnya seperti Oh, itu. bendera star. Ke startupnya mau kalau Iya. tadi kan ke pusat inovasi ini ke startup. Seperti itu penjelasan saya Bu Marlita. Mbak Lydia monggo. Iya, terima. Iya, Bu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Amin, jadi memang kami dananya bukan ke inventornya, tapi ke startupnya. Jadi nanti yang dididik bisnis, yang
didampingi secara bisnis. Ini adalah startupnya, jadi dilihat dari bisnisnya dengan produknya memang hasil riset. Nah, kalau inventor yang dosen atau periset mungkin bisa masuk dalam tim, tapi juga bisa sebagai komisaris. Itu diserahkan antara periset inventornya dengan startupnya seperti apa. Kami tidak akan mencampuri bagaimana kerjasamanya, cuma memang kami tidak mensyaratkan yang mengajukan adalah inventornya, tapi memang startupnya, karena nanti benar-benar arahnya betul-betul ke bisnisnya, bukan pengembangan produknya, Bu. Gitu. Gitu. Oke, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk pertanyaan pertama. Tadi Bu Marita menyampaikan bahwa di Uniro itu, Bapak Ibu, sudah banyak yang mengajukan paten, tetapi memang ada yang patennya itu berbasis produk, tetapi ada juga yang paten berbasis proses. Nah, kalau yang paten berbasis proses ini bagaimana caranya untuk bisa dihilirisasi? Begitu, nggih, Bu Marita? Iya, iya Bu Hesti. Nggih. Boleh dijelaskan detail nggak Bu? Paten berbasis proses itu apa contohnya Bu? Monggo Bu Hesti bisa ngasih contoh aja. Nggih, contohnya contohnya begini Bapak. Jadi kami dulu pernah melakukan kegiatan penelitian tentang pembuatan pupuk yang khusus untuk lahan bekas tambang gitu. Kemudian dari pupuk tersebut kan ada proses-prosesnya. Nah, proses tersebut kami patenkan kami catatkan paten. Nah, Nah, dari proses ini kan nanti bisa menghasilkan produk gitu. Nah, bagaimana untuk dihilirisasi masuk ke dunia industri, terutama ke startup? Bisa pakai mekanisme lisensi sebenarnya Bu Hesti. Jadi berlisensi dengan industri atau perusahaan. Jadi nanti ya inovator dengan industrinya pada saat industri itu menciptakan produk dari proses tadi, paten yang sudah dipatenkan tentunya, ya lisensinya tinggal dibayar kepada royaltinya tidak tinggal dibayar kepada inovator. Seperti itu. Oke. Kalau Jadi begitu bisa perjanjian diajukan khusus. ke pendanaan ini Bapak untuk startupnya, jikalau Eh, ada misalkan. Ya kalau dari pendanaan ini tentunya sekali lagi yang harus maju atau apply itu adalah startup, ya perusahaan pemula. Nah, di belakangnya itu ada proses lisensi ibu atau inovator dengan startup, yaitu di di back office-nya startup gitu. Yang penting kami akan melihat hasil produknya itu based on paten proses, yang tentunya ada artikel atau jurnalnya kan, Bu Hesti ya. Nah, itu yang akan kita lihat seperti itu. Jadi di belakangnya tuh diatur dulu perjanjian lisensi atau kontrak lisensinya seperti apa, pembagian royaltinya seperti apa pada saat nanti produk itu sudah akan dijual dan lain sebagainya. Tapi yang kami lihat sekali lagi startup yang mengajukan produknya gitu. Mbak Lydia, silakan. Ya, memang sudah dijelaskan oleh Pak Amin, memang seperti itu tetap bisa nanti kan jadi produk pupuk, tapi memang yang mengajukan harus startupnya, bukan inventornya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya. Ini masih ada waktu, mohon berkenan ada pertanyaan lagi, ada satu di kolom chat, J. Ini ada mahasiswa yang telah memiliki produk makanan yang sudah dikomersilkan secara online, memiliki NIB, HKI, dan sertifikasi halal, namun terkendala pada mesin produksi. Padahal tadi disebutkan dari Bu Lydia bahwa mesin produksi dana tersebut tidak boleh digunakan untuk membeli mesin produksi. Nah, pripun tanggapannya Ibu? Ya, memang untuk semua skema pendanaan yang ada di BRIN itu tidak diperbolehkan untuk belanja modal, membeli barang modal. Nah, mesin ini termasuk dalam barang modal. Jadi memang tidak hanya untuk rim startup, rim-rim yang lain pun tidak boleh. Jadi memang untuk pembelian mesin ini tidak diperbolehkan. Jadi makanya kami hanya membolehkan untuk sewa saja. Atau kalau memang ada jasa maklon itu bisa pakai maklon. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan jelas ya ini Mbak Mila.
Selanjutnya, sampun, ada lagi pertanyaan yang akan diajukan secara langsung? Nah, sepertinya di atasnya Monggo. ada pertanyaan lain ya, untuk satu startup Sebentar. mengajukan 2 produk. Oh ya ya. Oh ini ya. Ini dari Mas Miftah tadi. Kalau misalkan ada satu startup mengajukan 2 produk, bisa didanai, Ibu. Sebetulnya Yang kalau didanai produknya berkaitan atau misalnya diferensiasi, misalnya rasa A, rasa B, rasa C gitu. Itu atau enggak minuman yang satu bubuk satu langsung minum itu masih ada kaitannya, proses bisnisnya itu linear gitu. Tapi kalau misalnya produknya dengan latar belakang yang berbeda itu nggak bisa, karena kami akan ada pendampingan inkubasi yang kalau produknya terlalu banyak dengan segmen yang berbeda-beda itu akan repot sendiri dari sisi bisnis dan pelaku startupnya. Oke. Baik, terima kasih. Bagaimana Mas Miftah? Sampun? Masih standby? Ini saya kalau izin, kalau misal nih kan ada 2 produk di startup, tapi yang megang produk A ini ada tim sendiri, yang megang produk B ini ada tim sendiri gitu Mas saya. Jadi apakah kayak gitu bisa diajuin dua-duanya kayak gitu? Terima kasih. Iya. Jadi Apakah berkaitan, J. ya? Oh, produknya linear atau tidak ya? Ada kaitannya? Untuk produknya mungkin beda konsep Bu gitu tuh. Nggak bisa ya. Ya, ini ya. Tapi ada tim sendiri-sendiri yang menghandle gitu. Timnya seberapa banyak gitu. Karena sekarang saja ya Pak Amin ya mungkin menambahkan di inkubasi itu tidak mudah. Kami juga ada tugas-tugas, ada verifikasi-verifikasi yang harus dilakukan terhadap produknya, segmen pasar dan sebagainya. Satu produk aja tidak mudah untuk produk baru yang hasil inovasi. Apalagi kalau 2. Mungkin di Pak Amin menambahkan, silahkan. Ya, Mas Miftah, ya memang pada saat inkubasi itu banyak sekali treatment-treatment yang harus dilakukan oleh startup. Makanya kalau memang tadi pertanyaan itu, kalau kami boleh saran, baiknya bikin startup satu lagi. Karena kan timnya beda kan, beda tim, ya kan, timnya beda, ya sudah startupnya satu yang produk A, yang satu bikin startup baru produk legalitas produk perusahaan baru, ya itu kan bisa pakai PT perseorangan yang itu juga lebih mudah gitu. Jadi kalau satu startup 2 produk, apalagi di dalamnya ada beda tim, ya tadi karena nanti kan pada saat inkubasi itu ada treatment, ada perlakuan yang harus dilaksanakan oleh startup masing-masing yang akan menyulitkan startupnya sendiri, Mas. Nah, kalau nanti pada saat proses inkubasi startupnya kesulitan, ada hal-hal yang harus dikerjakan tidak tercapai, kan akan mendapatkan nilai buruk bagi startupnya oleh kami ya. Artinya ya konsekuensinya ke depan kalau akan ada pengajuan skema yang lain ya akan terlisting gitu. Wah ini seperti apa performanya kurang baik. Nah, kalau saya boleh saran karena tadi produknya beda, tidak linear dan timnya juga berbeda, ya bikin lagi aja startup lagi gitu loh. Ya biar sama-sama fokus gitu, Mas. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lydia, Pak Amin. Bagaimana Mas Miftah? Mudah-mudahan jelas dengan tanggapan beliau-beliau. Cukup Bu, jelas. Ya, ya, baik. Terima kasih. Ada pertanyaan, mungkin satu lagi. Ini masih ada waktu sekitar 8 menit. Kalau tidak ada, terima kasih atas jawaban Bapak Ibu. Semoga jawaban tersebut memberikan pencerahan bagi kami semua dan memberikan semangat untuk terus berinovasi dan terutama untuk mencari mitra, ya, menggandeng mitra karena ternyata yang bisa mengajukan pendanaan ini adalah startup, bukan dari inventornya. Demikian acara sosialisasi pendanaan riset inovasi untuk Indonesia Maju Startup tahun 2025 dari 2 narasumber kita. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua dan mendorong kita terutama Universitas PGRI Ronggolawe untuk terus
berinovasi dan mengikuti kompetisi pendanaan riset dan inovasi untuk Indonesia Maju RIM Startup tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu narasumber dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu narasumber maupun kepada peserta semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dr. Amin dan Ibu Terima Lydia. kasih Bapak, Ibu Lydia, Pak Prof. Terima Dr. Amin. Ya, terima kasih Bu. kasih banyak Bu Marita, Bapak Ibu sekalian. Nggih. Ditunggu proposalnya Bu. Nggih, Pak. Insya Allah. Ya, Pak. Kami Assalamualaikum, saya izin. siapkan. Iya, saya izin pamit. Live. Nggih, terima kasih Bu Oke, monggo. Tumiati. Sama-sama Bu Marita, sama-sama Bu Esti. Ya, terima kasih. Wis, Dit.